Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Aini dengan NIM 20211320 dari Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta, Prodi D3 Keperawatan, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta berturut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa, turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan. 2. Harris Churchill. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. 3. Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. 4. Aristoteles. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. 5. John L. Esposito. Pada sistem demokrasi, semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 6. Avan Gava. Menurut Avan, demokrasi sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika diartikan secara normatif adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi yang perwujudannya dunia politik. Ciri-ciri demokrasi. 1. Memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR. 2. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. 3. Menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala sehingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir adalah terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga bisa dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi sebagai penerus aspirasi. Tujuan demokrasi. 1. Kebebasan berpendapat. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. 3. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. 4. Membatasi kekuasaan pemerintahan. 5. Mencegah perselisihan. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi parlementer.
Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atau demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. 2. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan perantara atau majelis parlemen. 3. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. 4. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti tercantum pada 5 sila Pancasila. 5. Demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintah kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan konstitusi. 2. Jaminan perlindungan HAM. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. 4. Pergantian kekuasaan berkala. 5. Peradilan bebas dan tidak berpihak. 6. Penegakan hukum dan persamaan kedudukan. 7. Jaminan kebebasan persamaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.